Musim kemarau begini, hujan udah mulai jarang turun ya kan? Rasanya pusing juga kalau ngeliat tanah mulai kering dan cuaca panasnya lagi terik-teriknya. Nah, di video kali ini, yuk kita obrolin bareng 7 hal sederhana yang sebaiknya kita sesuaikan atau hindari pas musim kemarau, biar tanaman kita tetap adem dan produktif. Halo Juragan, ketemu lagi sama Min Bro di Moi Kasih Info. Seperti yang kita tahu, sebagian besar isi tubuh tanaman itu kan air. Pas musim kemarau dengan penyinaran yang kuat, kebutuhan air dan cara olah tanamnya memang perlu sedikit kita ubah dibanding pas musim hujan. Berdasarkan pengalaman teman-teman penyuluh dan praktisi di lapangan, ada beberapa trik kecil yang ngefek banget buat menjaga stamina tanaman. Yuk kita bahas satu persatu secara santai. Poin pertama yang sering disaranin para senior di lapangan. Sebisa mungkin, utamakan pemupukan dengan cara kocor dibanding tabur. Bayangin aja, pas kita lagi haus-hausnya di siang terik, dikasih makanan kering kan agak seret ya. Tanaman juga gitu. Pas kemarau, pemupukan kocor itu sangat membantu karena sekalian ngasih asupan air buat perakarannya. Jadi nutrisinya langsung bisa diserap tanpa menguap kena panas. Poin kedua, soal pembumbunan tanah. Kalau pas musim hujan kita biasanya menimbun tanah biar bedengan lebih tinggi dan air nggak menggenang, pas kemarau justru sebaliknya. Kalau tanah perakaran dibuat terlalu tinggi, air siraman atau gerimis tipis malah gampang mengalir ke samping dan nggak masuk ke akar. Trik simpelnya usahain posisi lubang tanam sedikit lebih rendah atau caper dari permukaan bedengan. Biar tiap ada air siraman, airnya langsung ngumpul dan fokus meresap ke dalam akar. Poin ketiga, cara kita membersihkan gulma atau rumput. Kadang kita pingin lahan kelihatan bersih banget sampai rumputnya dicabut ke akar-akarnya. Tapi pas kemarau, parit atau bedengan yang terlalu gundul justru bikin tanah cepet banget panas dan airnya gampang menguap. Saran dari praktisi, rumputnya cukup dipangkas atau dipotong bagian atasnya aja. Nggak perlu disemprot racun pembasmi akar. Sisa-sisa rumput pendek ini justru ngebantu nahan panas matahari dan nampung embun pagi biar tanahnya tetap lembab. Poin keempat, menggunakan mulsa. Ibarat air di wadah terbuka versus wadah tertutup, air di wadah tertutup pasti jauh lebih awet. Makanya penutupan tanah pakai mulsa plastik atau mulsa organik dari jerami dan sisa rumput itu ngebantu banget menjaga cadangan air tanah biar gak gampang habis dikuras matahari. Poin kelima, teknik penyemprotan pupuk daun atau nutrisi. Pas cuaca kering dan angin kencang, kalau kita nyemprot dengan posisi nozzle terlalu tinggi, uap airnya gampang terbang kemana-mana atau cuma menempel di atas mulsa. Coba posisikan nozzle agak lebih dekat ke area tanaman. Tetesan air yang jatuh ke bawah nantinya bisa sekalian jadi siraman ekstra buat akar. Poin keenam, waktu penyemprotan. Usahakan hindari nyemprot pas matahari udah mulai terik di atas jam 9 atau 10 pagi. Uap nutrisinya bisa keburu menguap sebelum sempat diisap sama daun. Waktu paling ideal itu pas pagi-pagi sekali atau lanjut sekalian di sore hari saat suhu udah adem. Poin terakhir, merapiin daun tua di bagian bawah. Pas cuaca lagi panas-panasnya, hama penghisap seperti trips atau kutu daun juga sering cari tempat yang teduh buat sembunyi. Daun-daun tua yang rimbun di bawah biasanya sering disinggahi hama. Dengan kita rajin merempel atau memotong daun bawah yang udah nggak efektif, lahan jadi lebih terang, sirkulasi udara lancar, dan hama jadi nggak punya tempat buat ngumpat. Nah, Juragan, itu tadi beberapa penyesuaian simple yang bisa kita coba sama-sama di lahan pas musim kemarau ini. Kalau di daerah Juragan sendiri, gimana nih kondisi cuacanya? Atau ada trik khusus lain yang biasa Juragan pakai buat ngadepin kemarau? Share di kolom komentar ya, biar kawan-kawan petani lain juga bisa ketularan ilmunya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe Moi Kasih Info ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam panen maksimal.